Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa amma ba'du. Pemirsa live Zoom dan streaming YouTube PKA dalam rangka tahlil dan doa bersama untuk Al-Maghfurah Abu Yahya Nurul Anwar LC dan Almarhumah Hajjah Nur Laila Burhani SAG. Kita kembali lagi pada sesi bincang online yang dipersembahkan oleh pengurus pusat IKA, Ikatan Keluarga Abituren At-Taqwa, di mana pada malam hari ini malam ketiga sesi bincang online kita yang diadakan di Zoom secara virtual dan ditayangkan secara live di YouTube channel Informasi IKA. Dan pada sesi kali ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang juga sangat luar biasa dan tentunya memiliki banyak memori dan kenangan bersama Al-Maghfurah Abu Yahya Nurul Anwar. Yang pertama kita sapa dulu, ada sebelah kanan saya Bang Darso Arif Bakuama, atau kita sering menyapanya Bang Darso. Gimana Bang? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Beliau seorang jurnalis senior juga, ya, penulis produktif dan alumni angkatan 91. Nama angkatannya? Persadari. Persadari 91. Dan yang kedua narasumber di sebelah kiri saya ada Bang Haji Najmuddin, SAGMM, atau kita biasa menyapa dengan Bang Gadai. Beliau sekarang aktivitasnya sebagai sekretaris camat Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dan beliau merupakan alumni angkatan tahun 96. Karisma 9. Gimana Bang Gadai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nemukan baik masih. Kita di antara bertiga ini alhamdulillah sudah termasuk pembesar bukan ya? Badannya. Baik, pemirsa sekalian, para pecinta Buya, yang pertama nanti di sesi ini kita bagi dua fase mungkin ya. Fase bagaimana memori para narasumber ketika menjadi santri, ketika mondok, berinteraksi belajar langsung dengan Al-Maghfurah Abu Yahya Nurul Anwar. Kemudian fase kedua setelah menjadi alumni, bagaimana support Al-Maghfurah kepada beliau berdua. Ada kenangan khusus lainnya nanti akan diceritakan oleh beliau. Nah, untuk pertama saya serahkan kepada masing-masing 1-2 menit untuk mengawali perbincangan kita kali ini in memoriam Abu Yahya Nurul Anwar LC. Untuk pertama silakan kepada Bang Darso untuk memulai perbincangan kita. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru kita telah meninggalkan kita. Semua kita, baik santri maupun masyarakat At-Taqwa, itu berduka dengan kepergiannya Guru Nur. Sebelum saya lanjutkan, saya izinkan bahwa saya lebih senang, lebih suka memakai nama Guru Nur dari nama Abu Yahya gitu kan. Kepergian Guru Nur ini seperti kepergiannya Abdul Muthalib bagi Rasulullah, bagi At-Taqwa ya. Jadi kalau At-Taqwa ini adalah sebuah, kalau kita analogikan sebagai Islam di awal, mungkin seperti Nabi Muhammad kehilangan pamannya. Jadi sesuatu kehilangan yang sangat luar biasa. Guru Nur, saya melihat Guru Nur ini mewakili At-Taqwa dalam sisi kulturalnya. Kalau kayak Amin itu untuk At-Taqwa lebih pada mewakili sisi At-Taqwa dari sisi politiknya, sisi legal, dari sisi legalnya, dari sisi hukumnya. Tapi Guru Nur ini lebih pada sisi kulturalnya. Guru Nur ini adalah orang yang saya melihat bahwa mewakili kesantrian dalam arti yang sebenarnya. Guru Nur ini mendidik kita semua
itu bukan hanya di depan kelas, tapi gubernur juga. Contoh saya contohkan begini, ciri yang terpenting dari seorang santri itu kan ubudiyahnya. Nah, gubernur itu mendidik kita bukan dengan sekedar mengajar bagaimana beribadah gitu, tapi dia mencontohkan ibadah seperti ini gitu. Gubernur mengajarkan kita sholat bukan sekedar berdiri depan kelas, tapi bagaimana dia mencontohkan kita sholat. Gubernur mengajarkan kita doa bukan sekedar dia menulis dan memfotokopi dan bagian, tapi dia membaca doa dan kita menyimak. Gubernur kita kenal sebagai kiai dalam arti yang sebenarnya. Kiai itu kan adalah harus mengajar. Kiai itu harus mengajar. Jadi kalau Anda tidak mengajar, ya kekiaian Anda dipertanyakan gitu. Mengajar bukan hanya mengajar saja, tapi mengajar masyarakat. Gubernur itu adalah kiai dalam arti ini. Dia mengajar masyarakat. Gubernur juga membuka pintunya untuk masyarakat. Kapan saja orang bisa datang mengetuk pintunya untuk gubernur. Jadi kalau Anda mengaku kiai, tapi pintu rumah Anda tidak dibuka untuk masyarakat, Anda bukan kiai. Gubernur juga punya amal, setidaknya amal bagi masyarakat Ujung Harapan. Jadi kalau Anda disebut kiai, tapi tidak punya amal, berarti kekiaian Anda itu masih dipertanyakan. Kiai itu adalah sosok yang ditiru oleh santrinya. Jadi kalau kita santri, itu meniru kiai, meniru ibadahnya, meniru kepribadiannya, meniru kesehariannya, meniru pola pikirnya, itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita sebagai santri at-taqwa, tapi kehilangan sosok yang ditiru, baik dari ibadah, baik dalam pola pikir, baik dalam perbuatan, maupun dari amal, berarti kesantrian kita itu masih dipertanyakan. Nah, gubernur adalah sosok yang bisa ditiru semuanya. Karena itu gubernur hadir sebagai kiai yang utuh, yang benar-benar mewakili kesantrian kita semuanya. Itulah gubernur. Nah, at-taqwa kehilangan gubernur, artinya secara kultural, at-taqwa kehilangan kekuatan kultural. Nah, at-taqwa harus persiapkan ini. Harus menyiapkan tokoh-tokoh untuk bisa menjadi kekuatan kultural. Saya belum melihat, minta maaf, saya belum melihat ada sosok kiai berikutnya yang kuat dalam gerakan kultural. Nah, inilah kiai gitu. Bahwa dengan demikian bukan Kiai Amin tidak seperti itu, bukan. Tapi dari pandangan saya ada kekuatan gubernur yang hilang di sini. Yang berikut, saya melihat gubernur, ini pengalaman saya ya, gubernur itu adalah orang yang mampu menerjemahkan masalah-masalah agama yang ribet itu ke dalam hal yang sederhana. Ketika berbicara masalah agama yang kompleks, gubernur itu mampu mengkomunikasikan dengan masyarakat, dengan audiens itu dalam bahasa yang sederhana. Itulah kenapa gubernur lebih layak, atau bukan lebih layak, maksud saya kenapa gubernur lebih sering ditiru orang, baik dalam ceramahnya maupun dalam gaya berpakaiannya. Coba Anda lihat santri-santri at-taqwa memakai sorbannya pun meniru gubernur. Jadi kalau santri at-taqwa sudah mampu meniru dari kepribadian gubernur, saya rasa itu layak. Ya. Sementara itu, baik, Bang Daso, terima kasih. Menarik sekali pemirsa, para pecinta Buya. Di opening saja kita sudah banyak dapat bahan inspirasi dari narasumber kita. Sebelum kita perdalam lebih jauh, kita ke narasumber kedua dulu, Bang Gadol ini ya, mungkin punya kenangan khusus juga, apalagi beliau terjun di bidang pemerintahan, mungkin ada support, ada kerjasama, ada komunikasi intens dengan Abuya. Nanti bisa kita dengarkan dari beliau. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayu yang saya hormati, Kak Darso yang saya hormati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pribadi masih tidak percaya almarhum meninggal, Kak Darso.
pagi ketika beredar di grup WA keluarga ada pengumuman beliau meninggal, saya sampai bertanya, jangan-jangan hoax. Saya nggak yakin dulu bahwa beliau meninggal. Tapi ketika banyak grup yang lain bermunculan, saya baru yakin bahwa beliau meninggal. Saya sampai sedih bahwa kita kehilangan tokoh. Pemirsa YouTube dan Zoom yang kami hormati, bagi saya beliau adalah guru semua hal. Bukan hanya guru dalam bidang agama, dari bidang semuanya saya merasa banyak hikmah yang saya ambil lagi. Di bidang politik, di bidang kenegaraan, bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Banyak hal yang nasihat beliau yang sering saya dinasihati ketika 5 tahun saya jadi mimpin Kelurahan Bahagia, yang saya rasa itu memang sangat berguna. Ya. Contoh kasus misalnya, bahwa tidak semua mesti alumni Ataqwa itu menjadi ulama. Harus ada orang-orang yang berjuang di bidang yang lain. Ente Din, dia manggil saya Din ya, Pak. Berjuang di bidang pemerintahan. Gunakanlah kekuasaanmu untuk berkhidmat pada umat, pada agama kita. Selama ente jabat, selama ente berkuasa, kekuasaanmu digunakan untuk kepentingan umat atau masyarakat. Dan saya ingat betul itu, beliau selalu berkata begitu. Ya. Insya Allah, kalau materi menyusul katanya, kalau kita sudah berbuat untuk ini. Ya. Sebelum saya menjadi PNS, saya aktif di salah satu partai. Dia berbidang, nggak apa-apa. Ya. Kekuasaan memang harus direbut. Karena jalur partai lah salah satu cara untuk merebut kekuasaan. Kalau kita sudah berkuasa, apa yang kita mau untuk agama, untuk masyarakat, untuk pembangunan yang lainnya. Nah, jadi saya berharap alumni Ataqwa bukan hanya berkumpul pada satu titik profesi tertentu. Beliau senang kalau ada muridnya yang mengabdi atau yang berbakti di luar bidang yang dia geluti. Jadi yang saya bilang itu Pak Kiai, saya manggilnya Pak Kiai karena saya biasa orang pemerintahan. Selalu punya nasihat-nasihat yang sebenarnya di luar nalar kita. Kalau teman-teman mungkin sering mengetahui bahwa beliau adalah orang yang faqih dalam agama, orang yang selalu ceramah agama, di sisi yang lain sebenarnya beliau paham tentang semua hal, termasuk tentang pemerintahan. Jadi kita memang harus banyak berdiskusi dengan orang-orang yang sering bertemu dengan beliau dari sisi yang lainnya. Ya, mungkin itu aja yuk. Nanti kita bisa lanjutkan. Saya terima kasih Bang Adel. Ya, tadi sudah disinggung dari Bang Adel dari sisi respon beliau terhadap karir-karir yang ditempuh oleh para alumni. Ternyata beliau tidak hanya menginginkan satu profesi ulama semua. Dan saya juga ingat ketika sekitar medio 2009-an, Abuya pernah datang ke Jogja. Waktu itu ada acara Madrasah Science Expo. Anak-anak Ataqwa ikut ke sana dan saya waktu itu masih studi di Jogja mendampingi. Dan di situ beliau sudah mengumandangkan bahwa alumni kita tuh jangan hanya satu jurusan keagamaan. Waktu itu mencontohkan misalkan di Jogja, kalau bisa ada yang masuk UGM, ada yang bisa masuk ITB dan lain sebagainya. Nah itu tadi diperkuat sama pernyataan Bang Gadol juga yang dapat pesan seperti itu. Baik pemirsa live streaming YouTube IKA in memoriam Abuya Khairul Anwar, kita akan elaborasi dari perbincangan ini. Tadi sempat disinggung Bang Darso lebih nyaman ya memanggil guru ya, karena memang
mungkin Bang Gadol juga ya, masa-masa kita di 90-an itu memanggil dengan sebutan Guru Nur. Sebelum itu tadi saya tulis di Facebook bahwa Guru Nur dipanggil karena memang beliau seorang guru. Kita di pondok tradisinya memanggil guru, bukan Pak, bukan dan yang lain. Beliau dipanggil Mudir karena memang melekat jabatan sebagai Mudirul Ma'had. Beliau juga disapa sebagai Kiai Nur oleh masyarakat karena memang faqih, tawadu, ahli ibadah tadi sudah disinggung. Dan akhir-akhir ini kita mendengar sebutan Abuya karena memang santri yang menjadikannya sosok bukan hanya sebagai guru tapi orang tua ya Bapak. Nah ini menarik ya. Jadi dari sekian sebutan kita rangkum saja jadi Abuya Guru Nur lah kita sekarang. Bang Darso, bagaimana melihat tadi disinggung dari aspek kultural, kekuatan Abuya Guru Nur kan ini di aspek kultural. Masyarakat itu sangat lekat sekali ya. Kita bisa lihat kemarin prosesi pemakaman yang begitu viral, banyak yang mengantarkan. Nah, di satu sisi tadi Bang Darso melihat kayaknya belum ada yang bisa langsung akan menggantikan kekuatan kultural itu. Nah, kira-kira dari kita nih alumni, apa yang perlu kita siapkan dari perspektif kita nih untuk melanjutkan itu kekuatan kultural itu? Gini, At-Taqwa khususnya Ujung Harapan itu tidak mengenal, bahkan dalam Betawi ya, tidak mengenal Abuya. Kenapa Guru Nur itu, kata guru itu lebih kuat pada Guru Nur karena mungkin ketika kami nyantri, Kiai cuma satu, Engkong Kiai, sehingga dan Kiai Mahmud itu, sehingga ada guru-guru yang lain itu diposisikan sebagai guru. Tapi Pak Kiai dulu sebelum disapa Kiai juga dipanggil Tuan Guru juga. Jadi begini, bagi orang Ujung Harapan atau Betawi sekalipun juga, guru itu adalah sebuah sebutan yang tinggi. Gitu. Kiai kan malah kita mengadopsi dari budaya yang lain. Tapi guru bagi orang Ujung Harapan dan bagi At-Taqwa itu sebenarnya posisi yang tinggi. Di bawah guru itulah baru ada ustadz dan lain sebagainya. Tapi perlu kita polarisasi juga bahwa guru bagi orang Ujung Harapan itu bukan guru di madrasah, guru di pesantren, tapi guru masyarakat. Sehingga orang itu lebih enak, lebih pas disebut guru Yakub, Guru Nur, Guru Muhammad, dan macam-macam. Itu kedudukannya luar biasa. Nah, ketika Guru Nur itu disapa Abuya, itu kan juga karena mungkin ada masalah, ada hal-hal yang membentuk itu ya, saya akui itu. Tetapi kenapa masyarakat lebih cepat menerima Guru Nur dengan sebutan Abuya? Begini, kalaupun Guru Nur itu disapa Syekh atau disapa apalah gitu, itu orang Ujung Harapan atau kita sebagai orang At-Taqwa menerima. Kenapa? Karena kita lihat posisi Guru Nur atau pribadi Guru Nur memang pantas dan layak seperti itu. Abuya itu kan orang yang dituakan bagi kelompok masyarakat yang lain. Tetapi bagi sebagian kita itu ada penolakan karena memang gak enak aja di mulut gitu. Dari guru terus disebut Abuya. Tapi nggak apa-apalah, kita panggil beliau sebagai Abuya. Kalau belakangan saya juga menulis dengan Abuya juga. Jadi begini, Guru Nur itu tidak hanya mengajar kita. Dia tidak hanya mengajar kita, tapi dia juga mengajar masyarakat. Nah, kalau mengajar masyarakat, itu artinya dia mengajar semua hal. Guru Nur adalah orang yang tidak tergoda politik, orang yang tidak tergoda dengan jabatan dan lain sebagainya. Kalaupun belakangan dia menerima jabatan sebagai Ketua MUI Kabupaten Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, itu adalah sebuah keterpaksaan, saya tahu itu. Kalaupun belakangan dia digoda dengan macam-macam dan dia juga agak cenderung itu, saya rasa itu juga hanya itu kasuistik aja. Nah, Guru Nur ini mengajar semua hal, banyak hal yang dia ajar. Termasuk juga ketika dia menerima tamu. Dia menerima tamu berarti dia harus menjawab semua pertanyaan dan permintaan tamu. Kenapa saya bilang kultural? Karena begini, Guru Nur ini mengajarkan agama tanpa harus membawa embel-embel lembaga, tanpa harus membawa embel-embel partai, tanpa harus membawa embel-embel ormas.
tanpa harus membawa embel-embel jabatan, gelar dan sebagainya. Itulah. Nah, juga yang diajarkan adalah semua yang berbasis kultural, semua yang berbasis adat. Adat maksudnya kebiasaan orang Bekasi dan semua keseharian orang Bekasi. Itulah kenapa saya bilang Guru Nur ini lebih pada berjuang membesarkan kita semua dari sisi kulturalnya. Berbeda dengan Kiai Amin. Kiai Amin mungkin dari segi legal politiknya segala macam. Karena itu kalau tokoh-tokoh politik ke Takwa berarti ke Kiai Amin. Tapi kalau tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, ke Takwa memang soal ke Guru Amin betul, tapi lebih pada Guru Nur. Kita juga sebagai santrinya, ketika kita berbicara soal hal-hal yang di luar politik, di luar akademis, maka kita selalu mengkaitkan pola pikir kita kepada Kiai Nur. Saya mau bilang begini, Guru Nur itu orang yang berpikir runut, orang yang berpikir orang yang berpikir pragmatis juga. Begini, Guru Nur itu saya kan hanya diajari oleh guru Nahu cuma satu, yaitu Guru Nur. Guru Nur bagaimana dia mengajar Nahu itu dengan membagi macam-macam kaidah-kaidah Nahu itu dalam kaidah-kaidah itu akhirnya mempengaruhi pola pikir dia dan pola sikap dia, yaitu berpikir, yaitu berbicara, berpikir dan bersikap itu secara teratur. Nah, keteraturan berbicara, keteraturan bersikap dan keteraturan memimpin itu ada pada Guru Nur. Jadi kalau di antara kita yang berbicara atau macam-macam itu di luar konteks ketidakaturan, di luar konteks keteraturan, ya kita perlu belajar lagi lebih banyak terhadap Guru Nur. Ya, menarik sekali. Itu yang saya maksud dengan kekuatan kultural. Nah, At-Taqwa adalah setelah Guru Nur kehilangan tokoh yang bisa membawa At-Taqwa dari sisi atau bisa membangun At-Taqwa dari sisi kulturalnya. Kita mungkin akan punya calon-calon bupati yang hebat mungkin, atau punya bupati nanti dengan At-Taqwa, atau kita akan melahirkan kepala sekolah yang hebat dalam sistem administrasi, atau kita akan melahirkan alumni-alumni yang seperti Najmuddin yang memiliki skill dalam manajemen dan lain sebagainya. Tapi kita akan krisis pemimpin yang bisa bergerak dalam sisi kultural ini. Dan itu ada sama Guru Nur. Gitu. Oke. Nah, pemirsa pecinta Abuya Guru Nur, itu tadi bagaimana peran kita mempersiapkan diri kita semua sebagai alumni, sebagai santri beliau untuk melanjutkan perjuangan dan memperkuat kekuatan kultur tadi itu ya, khususnya di Bekasi ya dan umumnya di Indonesia. Baik, saya ke Bang Gado lagi. Tadi sudah disinggung dari sisi karir atau peran di politik. Jadi pemilu kemarin, sebelum pemilu, saya sempat mengantarkan teman saya, Bang. Biasa kita sowan, minta doa restu, teman ada yang mau maju dalam pemilu, dan alhamdulillah terpilih ya, Bakti Sakti itu di DPRD Kabupaten Bekasi. Dan saya cukup kaget memang ketika respon beliau, Guru Nur itu justru malah bilang, ya memang kita nggak boleh buta politik. Artinya kita nggak boleh buta politik. Gitu. Kalau buta fisik itu hanya di dunia sengsaranya. Buta hati, Imam Ghazali bilang bisa di akhirat sengsara. Tapi buta politik itu bisa macam-macam. Nah, ini sudah ada abang kita, Bang Gado, yang pengalaman tadi sebelum terjun dan pengalaman memimpin kelurahan Bahagia ya 5 tahun. Sebelumnya juga di partai. Ada pesan khusus dari Abuya Guru Nur ya, atau apa istilahnya, kehati-hatian misalkan dalam ranah-ranah politik itu yang harus dijaga. Mungkin bisa di-sharing kepada buat kita teman-teman yang nanti mau berkarir seperti Bang Gadol misalkan ya, di kelurahan, di kecamatan ataupun di Pemda gitu. Bayu, waktu pilkada 2000 sebelum kemarin pertama Bupati Boneneng, pakai cerita sama saya Bang Darso. Din, ada calon bupati datang ke saya pengen foto. Gitu. Nah, ini saya tahu katanya masa-masa kampanye. Kalau namu silahkan ke saya. Tapi kalau foto ntar dulu katanya.
Terkadang Iya. ya, foto saya diekspos, dijadikan spanduk, dijadikan bahan kampanye untuk partai-partai. Nah ini saya nggak mau gitu. Bang Narso, yuk berarti dalam hal ini saya bilang tadi, Pak Kiai saya memanggilnya Guru Nur, nggak orang yang nggak buta politik. Kelihatan orang Pak Kiai hanya satu jurusan tentang keagamaan, tentang keulamaan. Ya kan Pak Kiai nggak buta politik. Oh begitu Pak Kiai? Iya begitu katanya. Apalagi partai yang saya nggak suka katanya, pengen foto sama saya pasti itu katanya. Jadikan alat buat ada kehati-hatian. Ya. Artinya kalau saya berpikir ada titisan politik yang matang dari almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Artinya bahwa Kiai Nur memosisikan dirinya itu sebagai, mohon maaf ya, saya mengatakan bahwa di semua golongan, di semua partai, tidak terlalu fanatik dengan golongan tertentu. Yang penting bagi beliau adalah almarhum, ketika seseorang masuk di kelompok tertentu, ingatlah dengan dakwah Islamiyah. Ya. Partai apapun kata beliau, yang penting adalah Islam, umat Muslim. Jangan malah ketika masuk menambah kesusahan umat Muslim. Jadi hal ini saya bilang kecerdasan beliau tentang bernegara pun, berpolitik pun, ya, mungkin beliau juga adalah seorang alim gitu ya, punya hal-hal yang di luar perkiraan kita. Dia bisa membaca ini orang maksudnya apa ketika datang sama dia, ini tujuannya apa dia sudah baca. Mana orang yang berlegowo silaturahmi, mana ada orang yang ada hidden agenda di situ. Dia bisa membaca itu. Itu yang buktinya dia cerita sama saya gitu. Yang bawa pun bukan orang lain. Masa saya nggak terima? Kalau yang bawa alumni At-Taqwa katanya. Ya kan nggak mungkin juga kan namanya murid saya. Dia bilang begitu. Wah, iya Pak Kiai. Dia bilang gitu. Mungkin itu aja yang saya pernah dengar langsung gitu. Iya. Jadi kalau ingat kemarin bincang online malam itu dengan Guru Abid, Guru Nur juga termasuk orang yang hati-hati. Makanya kalau kata Guru Abid, kalau ngobrol itu kadang sering merem. Nah itu juga kata Guru Abid ternyata bentuk kehati-hatian beliau. Jadi kalau ngobrol sama orang sering merem, beliau berarti hati-hati. Jangan sampai salah menangkap, salah kasih feedback, mungkin seperti itu. Nah itu. Baik pemirsa sekalian, nah tadi itu di dalam hubungannya karir dan membangun kekuatan kultural dari Guru Nur. Nah, sekarang saya mau tanya ke abang berdua nih. Waktu mondok jadi nyantri, termasuk yang golongan mana nih? Kan kalau kita nyantri ada yang high ya, wah yang pinter lah gitu. Ada yang tengah-tengah, ada yang bawah ini yang sering kena hukuman. Nah ini kita lihat di medsos kan banyak tulisannya seputar itu ya, kenangan-kenangan yang ada sanksi, ada hukuman. Beliau memang tegas, tapi juga pemaaf. Kemarin kata Guru Nam. Nah, mungkin pengalaman abang berdua waktu di pondok juga ada yang masih berkesan dengan Guru Nur. Bukan dalam hal sanksi saja, mungkin dalam pelajaran. Nah, sebelum ke Bang Darso, saya pernah baca tulisan Bang Darso. Bang Darso itu punya kesan tersendiri ketika mendengar kalau orang baca surah Al-Qamar ya. Iya. Karena Guru Nur itu sering kalau mengimami sholat subuh baca surahnya Al-Qamar. Ya. Kalau saya itu seringnya dulu dengarnya Al-Mudassir, sering Al-Muzammil juga sering. Al-Muzammil. Itu memang kita semua punya kenangan melekat, bahkan sampai surah saja kita bisa terasa gitu. Gimana Bang Darso itu? Gini, pengalaman spiritualnya. Saya di pondok itu kan bukan termasuk orang yang top banget juga ya. Yang biasa-biasa saja gitu kan. Saya juga nggak punya memori yang bagus juga terhadap teman-teman pondok ya. Bahkan Al-Baqiyah juga saya nggak punya gitu kan. Walaupun belakangan saya akhirnya dapat gitu. Alhamdulillah. Jadi gini, tadi di awal saya bilang Guru Nur itu mendidik kita dari segi ubudiyah. Dia tidak langsung berdiri depan kelas, tapi dia contohkan. Ketika dia membaca wirid apa, kita semua simak, itu wiridnya yang akhirnya menjadi
wirid yang warid lah bagi kita. Ketika dia membaca doa juga begitu kan. Nah, Guru Nur itu adalah imam untuk sholat maghrib, subuh. Zohor itu Pak Kiai. Asar itu Pak Kiai Mahya. Maghrib Guru Nur, Isya kadang-kadang beliau, tapi lebih sering Guru Mahya. Subuh itu pasti Guru Nur. Ada beberapa surah yang biasa beliau baca, yang akhirnya menjadi masuk dalam rekaman kita gitu kan. Dari juz 27, 28, 29. Di juz 30 beliau agak jarang ya. Tapi itu. Jadi kadang kita membaca surah sampai di situ mengaji dalam qiraat kita atau dalam tadarusan kita sampai di situ teringatlah Guru Nur. Ya begitu membaca sampai di situ ya teringat Guru Nur, ya kita juga tentunya mengingat kebaikan-kebaikannya dan segala macam. Guru Nur tahu bahwa kami adalah anak-anak yang bandel. Guru Nur tahu bahwa dia pernah memukul kita, iya. Tapi ketika Guru Nur juga tahu bahwa dia juga kadang-kadang diusilin. Tapi kalau diusilin oleh kami dan dia tahu itu yang melakukannya adalah kami, dia nggak marah. Usilan contohnya begini. Guru Nur itu tahu bahwa mangga dia sering dicolong oleh kami. Dia tahu. Tapi dia golek ya, kan? Iya, tapi dia nggak marah, apalagi saya mukul. Guru Nur tahu bahwa ikan dia di belakang masjid itu dia yang yang pelihara, dia yang umpanin segala macam. Bahwa kami yang sering nanggok. Tapi dia tidak marah. Atau kita kadang-kadang usilin Iman dan Anis. Dia tahu, tapi dia nggak marah. Tapi jangan kenakalan kita itu sampai pada taraf kurang ajar. Itu dia marah. Atau bandel kita itu sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita. Itu dia marah. Gitu. Saya mau bilang bahwa ada kalau kita bilang sunnah juga mungkin salah ya. Sunnah kan hanya punya Nabi. Kadang-kadang kita salah kaprah juga. Sunnah ini kita aplikasikan, kita ucapkan untuk yang lain. Guru Nur ini punya kebiasaan yang sesungguhnya sedang mendidik kita gitu. Bahwa kalau hari Senin dia itu melakukan apa, hari Jumat dia melakukan apa, bahkan di hari Minggu, hari Ahad dia melakukan apa. Kita tuh secara nggak sadar tahu bahwa sebenarnya Guru Nur sedang mencontohkan kehidupan dia sehari-hari. Dan karena dia tinggalnya dalam kompleks ya. Sebenarnya Guru Nur mau memperlihatkan kepada kita, ini loh kehidupan seorang guru yang ideal atau tidak ideal. Beginilah sesungguhnya seorang santri. Keseharian itu dari subuh sampai subuh. Saya mau bilang ke Wahyu juga bahwa betul kita ini di kelas per kelas itu diajarin ngaji sama ada guru-guru. Contohnya kelas saya itu ada Guru Mawardi dan ada Guru Sa'dudin nanti. Itu kan kori paling hebat itu. Tapi pada masa-masa tertentu, Guru Nur itu perlu untuk menuntun kita ngaji. Kenapa? Karena nanti, nggak tahu di periode antum berdua ya, pada periode saya terakhir bertemu dengan Pak Kiai, karena dia tahu bahwa kita akan ujian dengan Pak Kiai. Dan itu, kalau kita salah, maka Pak Kiai tidak meminta pertanggungjawaban itu pada Guru Mawardi atau Guru Sa'dudin, tetapi pada Guru Nur. Karena itu dia harus turun tangan untuk menuntun mengaji kita. Itu yang pertama. Yang berikut lagi, kalau kenangan terhadap Guru Nur, saya rasa begini, saya pribadi. Mungkin karena saya dari daerah pertama ya, jadi agak aneh gitu ya terhadap teman-teman itu, terhadap asli saya Pulau Rote. Pulau Rote. Jadi mungkin teman-teman anggap saya ini orang aneh lah. Tapi akhirnya mendapat perhatian dari Guru Nur. Saya itu kalau libur itu kan kantin tutup, dapur tutup. Saya mendapat perhatian khusus dari Guru Nur dan Ustazah Ella. Kalau Lebaran saya kan nggak pulang. Puasa juga begitu. Puasa dan Lebaran saya kan nggak pulang. Makan susah di pondok tutup.
saya itu mendapat perhatian khusus dari Guru Nur dan Ustazah Ella. Berarti murid kesayangan dong. Iya, sebenarnya begitu, murid kesayangan. Ketika bukan liburan Lebaran, saya mendapat perhatian khusus dari. Jadi kalau yang lain itu hanya sekedar dapat intensif dari Guru Nur, saya mendapat lebih dari itu. Kalaupun terakhir saya dianggap sebagai anak bandel, tapi sesungguhnya Guru Nur tidak menganggap saya sebagai orang bandel. Saya mau bilang begini, saya masuk pos kota, saya menjadi jurnalis ketika Guru Nur itu sangat berpengaruh di At-Taqwa. Kalau Pak Haji Sayuti Sofyan almarhum, kalau Abang Amin Idris, kalau Lutfi Asaukani, ketika mereka menjadi jurnalis itu kan Guru Nur masih masih belum terlalu pengaruhnya terhadap mereka itu masih kurang kuat ya. Tapi pas giliran saya, Guru Nur itu sangat berpengaruh. Tapi selama itu saya menulis macam-macam, Guru Nur tidak pernah memanggil saya secara khusus dan menyampaikan kritiknya. Tidak pernah. Karena begini, ketika pertama kali saya masuk pos kota, saya masih di pondok juga waktu itu, saya masih ingat Guru Nur berpesan, pergilah kalian, pergilah kamu, pulanglah kamu, jadi apalah terserah. Jadi ketika kita memilih profesi kita masing-masing, itu adalah sebuah cita-cita Guru Nur gitu. Sehingga kalau kita salah dalam menjalankan profesi kita, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagi dia. Dan demi Allah sampai hari ini sampai beliau meninggal, dan ketika saya menyampaikan tulisan-tulisan saya, Guru Nur tidak pernah merasa terganggu. Tidak merasa terganggu. Karena itu bagian dari sebuah proses, bagian dari sebuah cita-cita kita dan juga cita-cita dia gitu loh. Gitu, Pak. Luar biasa. Nah, kebetulan tadi sudah disinggung kalau Bang Darso ini kan jauh dari seberang waktu jadi santri. Nah, kalau Bang Gadol, istilah saya dulu santri pribumi ya. Santri Kalong. Nah ini Bang Gadol antara Santri Kalong. Santri Kalong. Santri Kalong, Pak. Santri Kalong ya. Nah, Guru Nur itu dalam berinteraksi dengan santri, baik yang mukim mondok asli atau dengan yang pribumi, apakah ada perbedaan, Pak? Di zaman saya dulu dari tahun 91 sehingga saya sampai mungkin 94 kita diwajibkan untuk nginep, Pak. Oh, berarti termasuk yang wajib ya? Kita berangkat maghrib, pulang subuh. Tidurnya itu di aula, di masjid, di kamar-kamar kosong ataupun bareng sama teman-teman yang ada mukim yang pondok. Jadi beliau juga bukan hanya mementingkan teman-teman yang bermukim dari jauh, teman-teman santri yang dari ujung harapan mereka perhatikan. Alasan beliau biar bisa ikut jamaah, biar bisa ikut mujakaroh, biar bisa sholat ngaji habis subuh yang bareng-bareng itu. Gitu. Nah, Bang Darso, saya termasuk yang murid yang mungkin berprestasi gitu ya. Beliau itu kalau kita menghafal, yang nggak hafal itu dijewer, ditarik rambutnya Cambang. gitu, ya, cambangnya gitu. Dan itu sangat sakit. Tapi bukan berarti kita tidak pernah dimarahi sama beliau. Suatu saat ketika kita muhadoroh, betul saya bagian pendidikan, saya habis maki-maki sama beliau. Saya lupa peristiwa kejadiannya kenapa. Apakah waktu itu pembicaranya kurang bagus, yang muhadoroh itu tidak diatur petugasnya? Apa mungkin aliyah itu kakak-kakak kelas kita tidak hadir? Berarti dulu itu kalau muhadoroh iya, beliau selalu ngontrol. Beliau ngontrol kegiatan malam Senin, malam Jumat, satu lagi malam Sabtu. Malam Sabtu. Malam Senin kita muhadoroh lokal, malam Jumat kita yasinan, malam Sabtu untuk semua di masjid. Beliau ngontrol. Selalu ngontrol meskipun hanya sekedar melongok. Ya. Nah, ketika datang mungkin acara muhadorohnya dalam tanda kutip tidak beres, rapi, ya. Habis kita dimaki-maki. Ya, bukan berarti tidak memandang siapapun kalau memang itu muridnya salah. Ya, meskipun dia mungkin punya prestasi di kelas gitu. Itu nggak ada urusan gitu.
gitu. Iya betul. Ya. Jadi ketika santri melanggar, siapapun itu, Abuya tetap atau Guru Nur tetap menindak ya, Iya. tegas sanksinya. Oke, baik. Nah, pemirsa live streaming bincang online in memoriam Abuya. Nah, tadi sudah disinggung sebenarnya Bang Darso. Ini sebetulnya banyak pertanyaan atau kuriositas ya, penasaran dari para netizen Atakwan dengan sosok Bang Darso. Karena memang kita tahu cukup banyak viralnya gitu kan. Tadi juga di kolom chat banyak tuh yang udah nitip pertanyaan. Jadi, tadi sudah disinggung tuh, ternyata sebegitu pun Bang Darso sebagai jurnalis menulis apapun itu ya, artinya tidak ada pernah Guru Nur misalkan, ente jangan nulis ini gitu. Gitu ya, Bang Darso. Iya. Termasuk mungkin ketika Bang Darso menulis banyak kritik buat kita semua ya. Apakah ada komunikasi khusus misalnya waktu ketemu Lebaran atau apa, Guru Nur misalkan, Darso, apa itu tulisan misalkan gitu, gitu. Nah, ini menarik kalau diperdalam kan. Artinya kalau Guru Nur saja bahasa kitanya nggak baper gitu ya. Iya. Yang kita-kitanya ngapain perlu baper dengan tulisan Bang Darso? Iya. Nah, ini menarik. Gimana tanggapannya Bang Darso? Bahwa betul tidak ada perhatian khusus Guru Nur ya, kayak gitu ya. Tapi inilah yang keteladanan yang kita murid-murid At-Taqwa ini nggak punya. Dulu Pak Kiai itu ketika pengajian malam minggu itu kadang-kadang ngomong kayak gini. Tadi siang itu ada wartawan yang datang ke gua, bla 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 bla. Berapa kali Bapak Kiai gitu? Tadi siang ada wartawan datang ke gua, bla bla. Ternyata itu juga dilakukan oleh Guru Nur. Saya mau kasih contoh begini. Sayyidi Sofyan, wartawan At-Taqwa paling pertama, itu betapa komunikasinya luar biasa baik dengan Guru Nur. Bang Amin Idris, itu luar biasa. Banyak informasi yang Guru Nur itu minta ke Bang Amin Idris gitu. Atau Lutfi Asaukani, selama ini kita lihat dia seperti apa gitu, menyeramkan banget gitu. Tapi Lutfi pernah ngomong ke saya gitu, pernah bicara gitu, bahwa Guru Nur itu sangat respect dengan dia gitu. Nah, bagaimana dengan saya? Guru Nur itu pernah ketemu dengan saya. Dia tidak mengevaluasi tulisan saya, tidak pernah. Tapi malah Guru Nur bertanya, itu gimana itu? Maksudnya ketika ada sesuatu kejadian yang aktual gitu, Guru Nur itu bertanya. Karena mungkin dia tahu saya lebih banyak membaca, atau mungkin dia tahu bahwa saya banyak berinteraksi dengan berita, atau dia mungkin tahu saya banyak bertemu dengan narasumber. Sehingga Guru Nur itu bertanya, itu bagaimana itu? Begini. Ya, walaupun dia tahu sebenarnya informasinya, tapi dia perlu bertanya pada kita lagi ya. Itu bagaimana tuh? Gini. Itu. Pernah juga saya menulis yang saya menyebut nama Guru Nur gitu dalam rangka mengkritisi sesuatu gitu. Tapi apa Guru Nur baper? Enggak. Dan juga tidak pernah sampai ke telinga saya bahwa ada titip salam dari Guru Nur. Oh, enggak ada. Gitu. Guru Nur tahu bahwa itu adalah sebuah implementasi dari apa yang selama ini kita berpikir. Kalau kita berpikir kan tatakan berpikir kita kan At-Taqwa. Bagaimana betul tatakan berpikir kita ini kan Pak Kiai, Guru Nur, Guru Amin, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ketika keluarnya menjadi tulisan, Anda menulis, saya menulis segala macam, terus menjadi warnanya apa, itu adalah sebuah keniscayaan gitu, sesuatu yang harus terjadi gitu. Kalaupun tambah embel-embelnya, itu karena pengalaman kita di luar macam-macam, pengalaman belajar, pengalaman membaca, pengalaman bertemu dengan orang dan lain sebagainya. Tapi itulah sebenarnya At-Taqwa gitu loh. Kenapa kita harus baper gitu kan? Nah, kalau saya kasih contoh begini. Sebenarnya kita ini saat ini itu mendapat kritikan yang kalau kritik ya, itu belum apa-apanya dibanding Pak Kiai. Dibanding ketika Guru Nur baru mau mulai membangun eksistensi dia dan lain sebagainya. Itu belum apa-apa. Sekarang kan kita kan bebas untuk berkata apa saja. Bebas untuk berbicara apa saja gitu. Ketika semua zaman penuh dengan keterbatasan dan orang-orang yang menyampaikan kritik dan lain sebagainya itu bisa ditakar dan masih ada rasa keterkungkungan, masalah yang banyak, mereka udah terbiasa kok.
Udah terbiasa mendapat berbeda pikiran gitu, udah biasa gitu. Nah, saya kasih contoh, kembali lagi saya kasih contoh. Lutfi Azaukani, Amin Idris itu kan, atau Sayyidi Sofyan itu kan orang-orang yang berpikir bebas, yang sudah terbiasa menulis, mengkritik kita masing-masing. Tapi mereka punya hubungan yang sangat baik dengan guru. Mereka malah saling memberi informasi gitu. Nggak ada gitu sampai kayak macam-macam gitu. Baik. Nah, itu pemirsa sekalian, jadi yang masih penasaran dengan tulisan-tulisan Bang Darso, sebenarnya itu hal yang biasa saja ya, apalagi dalam dunia literasi sekarang, tinggal bagaimana kita menerjemahkan itu menjadi satu kekuatan tadi, kembali tadi tuh, biar menjadi kekuatan kultural tadi gitu kan. Salah satunya juga dari literasi. Nah, sekarang ke Bang Gadol, apakah pernah juga merasakan hal demikian Bang? Misalkan pengalaman Abang di pemerintahan, mungkin ada kritik dari luar, kemudian Abang perlu sharing dengan Guru Nur, atau mungkin Guru Nur langsung misalkan mengkritik atau mengasih saran evaluasi dalam rangka membenahi atau menjalankan jabatan di pemerintahan ini, Bang. Ya, beliau orang yang sebenarnya orang yang terus terang, terbuka ya. Ya, persoalan apapun, termasuk masalah pemerintahan. Din, itu gimana yang lagi berkembang isu? Waktu itu tentang masalah Bangli, bangunan liar. Oh, bangunan liar. Itu kan katanya tanah yayasan. Nanti nggak bisa apa itu? Gitu. Dia kan kalau ngomong begitu. Siap Pak Kiai? Insya Allah saya akan bereskan. Cuma memang belum proses kalau pemerintahan gitu. Ya, Bangli yang dekat tanah yayasan itu kan, alhamdulillah bisa selesai. Terus masalah pondok, dia ngeluh. Ini jalanan gimana? Nucor. Yang mana Pak Kiai? Itu yang pondok. Insya Allah Pak Kiai. Akhirnya saya usulkan. Jalan dari depan pesantren sampai belakang kan dicor semuanya. Termasuk yang jembatan. Gitu. Dia orang yang terus terang. Masalah bak sampah. Pesantren tidak punya tempat pembuangan sampah. Ya, akhirnya saya koordinasi dengan dinas kebersihan. Tolong taruh bak sampah di pondok, putra maupun putri. Artinya memang ya beliau senang lah gitu. Artinya mungkin saya dianggapnya muridnya menegur saya secara langsung, tidak melalui orang lain. Ya. Persoalan pribadi pun gitu kan, kalau seandainya dia ada ya masalah ini, dia langsung ya, biar saya ataupun dia manggil saya, Guru ada apa? Kita kan takut kalau dipanggil Pak Kiai kan. Ini soalnya ada baru dapat kabar dipanggil aja udah berasa ya. Takutnya kan ada kita salah yang sangat besar gitu kan. Gimana? Itu katanya saya ini. Siap pakai, insya Allah saya. Ya. Artinya pakai adalah orang yang terus terang terhadap muridnya gitu, atau mungkin orang lain gitu. Jadi tidak jaim dalam bahasa kita. Ya, konteks pemerintahan kalau memang tidak ada kebijakan yang misalkan tidak pas di dia utarakan. Gitu. Ya. Baik itu sisi lokal desa, kecamatan, bahkan mungkin kabupaten. Menurut pendapat ente gimana itu? Ini. Gini. Ini kalau memang itu rasional diterima. Kalau memang itu hanya menggurui, ya. Secara kebijakan tidak populis. Gitu. Iya, kalau memang itu memang tidak tidak rasional, pasti beliau kritik. Gitu. Ya, artinya beliau orang yang terbuka dan terus terang segala sesuatu apapun. Gitu. Artinya penyampaiannya lugas, penyampaiannya tegas, dan tidak ada misalkan yang lain-lain lah, saya rasa gitu ya. Saya rasa mungkin bukan karena saya mungkin muridnya gitu atau santrinya, sama yang lain juga mungkin sama. Ya, saya pikir seperti itu. Jadi artinya sikap profesionalitas beliau pun sangat dijaga betul gitu ya Bang ya, dalam hal interaksi dengan pemerintah. Gitu. Baik, nah sebelum kita akhiri di sesi terakhir ini, saya ingin minta Abang berdua mengingat kapan terakhir kali bertemu atau berinteraksi langsung, kemudian
ada pesan khusus atau apa, kalau ada silakan nanti disampaikan. Itu pertama. Kedua, dalam rangka tadi kita stressing pointnya di penguatan kultural tadi, kita di IKA ini sekarang Bang Gadol, Bang Darso, PPK, kita punya visi bahwa arah baru IKA itu memang pertama reposisi pengabdian. Kita juga mengabdi kepada pondok. Di satu sisi kita sedang merapihkan organisasi ini secara sistematis. Ketika ini baru dicanangkan, kita kehilangan sosok yang begitu kuat secara kultural tadi. Kira-kira apa masukan Abang berdua untuk IKA ke depannya agar ini tetap kekuatan kultural kita itu tetap ada. Mungkin Bang Gadol dulu dah, yang gantian. Closing statement-nya. Saya ingat almarhum terakhir saya ketemu, saya lupa menyampaikan undangan yang memang harus disampaikan. Saya datang ke rumah beliau sendiri, Assalamualaikum. Ya. Beliau padahal sedang sakit, panas. Yang datang siapa? Dia datang, mungkin dia kenal baik dengan saya. Dia tidak keluar juga dengan guru, kenapa? Saya panas badan saya, katanya. Nggak ngomong cepat gitu. Guru, kenapa nggak periksa? Saya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Saya dialog. Saya manggil Pak Kiai ya, karena saya orang pemerintah. Pak Kiai, setahu saya, ya, kalau panas itu, kalau nggak tipes gitu, mungkin ada inilah. Sebaiknya Pak Kiai periksa. Ya, karena saya lihat Pak Kiai panas banget badannya. Terakhir saya ketemu. Ya. Ayo Pak Kiai, kalau memang nggak usah. Nanti aja kerja. Kan saya sama itu. Ya, ada murid dia yang mungkin dia percaya gitu, yang dampingi. Akhirnya setelah pulang dari rumahnya, saya bel murid itu. Bang, mohon izin, itu pakai sakit. Saya sudah menawarkan jasa, tapi beliau pengennya abang yang nganterin. Tadi saya suruh nggak mau gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mudah-mudahan beliau mau. Ini benar. Rumah sakit dan ya dirawat dan sembuh. Itu mungkin terakhir saya ketemu. Ya. Untuk Pak, ya untuk pribadi gitu ya. Kenangan yang kemarin itu terakhir itu saya ketemu. Bang Darso, saya melihat sosok pakai itu, ya saya bukannya orang yang suka memuji orang. Ada perkataan beliau yang sebenarnya itu amalan buat kita. Ya, kalau bahasa kerennya itu hal yang irasional gitu. Tapi saya lakukan itu rasional. Saya pernah dengar ceramah beliau di salah satu ratib. Beliau pernah berkata, kalau ente kehilangan sesuatu, barang, atau lupa menaruhnya di mana, selawat aja yang banyak katanya. Terus ingat. Ternyata sering saya praktekkan, Bang Narso. Ya. Dan ketemu tuh. Sering. Dompet hilang. Atau mungkin apa hilang gitu. Kalau yang besar-besar mungkin enggak, kalau motor enggak balik gitu atau. Tapi yang sesuatu yang sehari-harian kita itu, ya Allah di mana ini kita naruhnya. Saya baca selawat sebanyak-banyaknya. Saya ingat perkataan beliau ketika Ratibul Hadap, dan itu saya sering lakukan. Dan bahkan saya sering ngasih itu ke teman saya. Dan dilakukan juga, dan ternyata memang ini. Ini mutawatirkan gitu. Jadi beliau adalah ya ulama yang sangat, mungkin kata Bang Darso tidak konteksnya untuk sekarang mungkin belum ada ya Bang Darso ya. Beliau adalah ulama yang karismatik ya, yang sangat abid gitu ya. Dan adalah orang yang sangat banyak pengikutnya Bang Darso. Orang besar itu ketika pengikutnya banyak. Ya. Orang yang sangat tokoh yang sangat banyak begitu berarti tokoh yang besar. Terbukti kemarin kan. Ya, atau sekarang ketika tahlil pun bagaimana. Ya. Itulah karismatik mungkin Pak Kiai Nur gitu, almarhum, yang mungkin belum ada mungkin ya. Kalau kata bahasa Darso belum kelihatan di zaman setelah beliau ini gitu. Kita berharap ada mungkin anaknya atau cucunya atau mungkin keluarganya
atau mungkin muridnya yang bisa sekarismatik beliau. Ya, ala kulli hal kita merasa kehilangan dengan meninggalnya beliau. Tidak ada tempat curhat yang paham dengan kondisi kita. Tidak ada tempat yang bersender untuk mengadu yang paham dengan kondisi kita sekarang. Beliau tidak pernah memandang murid dari sisi jabatan. Saya lihat status WA teman-teman saya, Bang Darso, orang biasa pun diterima sama beliau. Jadi beliau itu nggak pernah memandang murid itu dari sisi jabatan, dari sisi martabatnya, dari strata sosialnya dan yang lain. Ketika dia datang silaturahmi dia terima. Karena zaman sekarang zaman WA, kita lihat statusnya lagi foto sama almarhum, almarhumah. Saya rasa kalau ada orang yang berpikir hal-hal yang negatif itu mungkin terlalu jauh gitu. Tapi beliau adalah orang sosok yang memang kita kagumi, ya. Kekarismatikan beliau. Gitu ya. Saya contoh satu. Saya ada mondok di anak saya di luar. Itu anggotanya 218 wali murid, wali santri. Saya tidak kenal itu beliau, tapi ketika saya lempar beliau meninggal, hampir semuanya mengucapkan innalillah. Saya heran gitu. Ya, itu mungkin se-Jawa Barat itu wali santri. Tapi beliau diucapkan oleh banyak orang. Saya sampai merinding gitu. Ternyata memang beliau juga dikenal di luaran Kabupaten Bekasi sebagai orang yang karismatik, kan gitu ya. Untuk IKA ke depan, Pak? Ya, saya rasa dilanjutkan program-program seperti ini. Ya, kalau kita lihat model ELC, perbedaan pendapat itu wajar. Banyak alumni yang beda pendapat, ya, dissenting opinion semacam Bang Darso, itu sesuatu yang wajar. Itu membawa khasanah kita. Tapi memang kita menyikapinya mungkin belum dewasa gitu. Ya, perbedaan pendapat pikiran itu asal jangan kontok-kontokan aja gitu. Asal jangan ini aja anarkis gitu. Tapi kalau untuk Kayak pemikiran, selama itu bentuknya pemikiran konstruktif dan tidak melanggar kaidah syariah agama, welcome saja. Gitu saja. istilahnya kayak founding fathers negara kita dulu ya, tokoh-tokoh ya Bang. Iya. Di meja mungkin kita berdebat, tapi di belakang meja kita ngopi bareng tetap. Dilanjutin aja program-program seperti ini. Siap. Oke Bang Darsa, closing statement. Tadi terakhir ketemu Guru Nur, ada pesan apa khusus dan kedepannya untuk IKA? Saya lupa ya kapan terakhir interaksi fisik dengan Guru Nur ya. Tapi kalau ya paling akhir-akhir ini ya ketika ada acara atau sholat Jumat. Ya, sholat di Masjid At-Taqwa pun mungkin udah, kecuali Jumat ya. Tapi kalau Anda, jadi saya lupa kapan terakhir interaksi dengan Guru Nur. Tapi kalau Anda tanya saya bagaimana mencium tangan dia ya, sampai saat ini saya masih bisa mempersonifikasikan bagaimana mencium tangan dia, itu masih bisa gitu. Atau bagaimana kalau antum bertanya kepada saya bagaimana Guru Nur berbicara kepada kami, ya saya masih bisa gitu. Salah satu pesan Guru Nur yang saya masih ingat itu adalah disuruh kita untuk pulang gitu. Pulang. Tapi pulangnya ini kan tentunya kita nggak bisa artikan secara harfiah ya. Sebenarnya maksud Guru Nur itu pulang dan perbaiki lingkungan. Jadi sebenarnya begini, maksud dia itu terakhir baru saya tangkap bahwa maksud dia itu berilah pengaruh positif pada lingkungan gitu. Jadi Anda silakan aja berada di mana-mana gitu, tapi harus beri pengaruh negatif, pengaruh positif terhadap lingkungan gitu. Sehingga ketika orang berbicara soal kebaikan, orang berbicara soal ibadah, soal itu Anda menjadi referensi gitu, atau bicara soal kebaikan itu menjadi referensi. Itu sebenarnya maksud Guru Nur. Kan tidak ada yang mengenal kita kecuali lingkungan kita kan. Nah, yang berikut kepada IKA ya. Ya saya berharap IKA itu menjadi mitranya At-Taqwa gitu. Kita tidak selamanya harus menjadi menjadi bawahan terus gitu kan, atau jangan lagi menjadikan At-Taqwa atau yayasan lah, atau At-Taqwa lah sebagai tempat kita meminta stempel gitu lah. Kita harus jadi mitra yang juga memberikan masukan gitu kan. Apalagi sekarang Guru Nur sudah nggak ada, kita juga nggak bisa membiarkan Kiai Amin sendiri gitu kan. IKA lah yang harus menjadi partner Guru Amin gitu kan. Banyak masalah ke depan ini kan. Ke depan banyak masalah pembangunan, masalah sosial masyarakat segala macam.
IKA harusnya menjadi partner guru amin gitu, memberikan masukan, teman berdiskusi dan lain sebagainya. Ada satu masalah lagi yang penting ya untuk masyarakat urban Bekasi khususnya, itu masalah hukum gitu. Ini keluar dari pengamatan kita gitu, bahwa alumni At-Taqwa khususnya itu juga mengalami masalah-masalah hukum yang kompleks itu. Nah, IKA kan pasti bisa itu ya, melakukan advokasi, melakukan bimbingan dan lain sebagainya. Advokasi yang penting lah. Kita sudah cukup banyak alumni kok yang mengerti hukum, yang mengerti pemerintahan dan lain sebagainya. Ketika ada masalah alumni yang berhubungan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, hukum, ya IKA harus jadi advokasi, gitu. Harus mengadvokasi itu. Gitu. Oke. Jadi mitra bagi Yayasan At-Taqwa, bagi perguruan At-Taqwa. Jadi temannya Kiai Amin lah. Walaupun Adang itu adalah anaknya Kiai Amin, tapi sebagai ketua IKA, dia jadi mitra gitu. Anda kan hebat-hebat semua kan. Jadi mitra gitu. Jadi mitra yayasan. Jadi harus gitu. Dan satu lagi, harus berani untuk menyatakan bahwa ini benar, ini tidak benar gitu. Jadi jangan mentang-mentang dia pernah mengajar kita. Ya kalau dia itu kan macam-macam kan, ustaz-ustaz kita. Terus ketika melakukan sebuah kesalahan dalam keseharian, dalam bersikap dan segala macam, maksud saya bukan kesalahan pribadi ya, tapi dalam berhubungan dengan banyak orang, dengan umat, dengan ketakwaan. Ketika itu salah ya, IKA harus ambil peranan bahwa untuk menjadi menjadi pengingat gitu loh. Gitu. Makanya IKA penuh dengan anak muda kan, situ maksudnya gitu. Kalau diisi oleh orang-orang tua kan, sama Kiai Amin kan ada nya kata orang Jawa kan, tapi Anda kan gitu. Jadi kalau meminjam istilah ketum, orang tua anak muda injek gas, orang tua nanti yang injek rem, yang ngingetin. Iya. Satu lagi yang berikut, Islam kan ngajarin kita untuk tidak masa bodoh kan. Nah, yang punya kemampuan untuk berbicara kan IKA gitu. Nah, jadi ayolah, nggak usah terlalu diam aja di siap itu gitu loh. Harus berbicara, harus bersikap. Ini kan udah mulai kan. Nah, Anda harus melembagakan kegiatan seperti ini gitu loh, sehingga menjadi trademarknya pengurus ini loh. Jadi kalau sekarang kita hanya bincang-bincang begini, besok antum bikin lagi yang lebih melembaga gitu loh, sehingga itu tempat orang untuk tukar pikiran, curhat, buat itu gagasan ini. Adu gagasan segala macam. Boleh berantem, tapi habis berantem di forum, kita ngopi bareng keluar gitu. Yang muda bayarin yang tua, yang muda ditraktir sama yang muda gitu yuk. Baik. Terima kasih. Benar yang tua yuk. Pembagiannya. Alhamdulillah pemirsa sekalian, para pecinta Buya Guru Nur, kita tidak terasa sudah banyak info dari bincang online malam pertama sampai sekarang semakin bertambah terus. Bukan hanya memori kita, tapi wawasan dan juga inspirasi dan motivasi buat kita semua. Khususnya tadi kita garis bawahi bagaimana kekuatan kultural kita, literasi kita, bahwa kompetensi profesionalitas kita, dan juga demi kemajuan At-Taqwa khususnya ataupun IKA. Dan terima kasih Bang Darso, Bang Adol atas waktunya. Mudah-mudahan sukses terus di bidangnya masing-masing. Baik Bang Darso maupun Bang Adol, baik karirnya juga insya Allah naik terus. Dari saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Jangan lupa kita jumpa lagi di bincang online sesi berikutnya besok. Tentunya dengan narasumber yang tidak kalah jauh menariknya dan punya memori yang kuat, punya kapasitas juga yang begitu besar di At-Taqwa, baik semasa mondok maupun sesudah alumni. Nantikan besok seperti biasa sesi 1 sebelum tahlil jam 7, kemudian dilanjut sesi 2 ba'da tahlil virtual jam 9. Terima kasih Bang Darso, sukses terus. Barakallah. Sukses yuk. Ya, sama-sama. Sukses buat Kita IKA. salam abituren dulu. Salam abituren. IKA. Begini. Wow.